hal tak kufahami. Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Oke, adik-adik, hari ini coba kakak lihat dulu senyumnya semua. Pasti sukacita kan ketemu sama teman-teman di online, ketemu kakak abang guru di online. Semuanya sukacita? Mana suaranya? Wah, sukacita. Kalau sukacita atau gembira, semuanya mukanya senyum. Coba kakak lihat dulu senyumnya. Mana senyumnya semua? Mana ya senyumnya ya? Wih, kalau udah senyum, kakak Brena senyum, dia senyum. Siapa lagi? Coba kakak lihat lagi. Linda udah senyum. Udah hebat. Ica mana senyumnya? Oh, mantap. Nathan juga senyum tuh sambil minum. Siapa lagi ya? Ada Aaron. Oh, senyum juga. Geosi, wah saya mau nyanyi tuh Geosi tuh, udah nggak sabar ya dia. Ada Bang Evan, ada Abang Rampi juga, semuanya dia senyum. Carla juga senyum. Hebat, semuanya sukacita ya adik ya. Semangat puji Tuhan. Kita mau nyanyi, lagu adalah sukacita di Tuhan. Oleh Kakak Ala diputar. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Oke, nah sekarang kita mau ngapain ya Kak Yopa ya? Habis ini kita
Kan tadi udah sukacita ya Kak, karena kita rasakan kasih Tuhan di hati kita. Nah, sekarang mungkin ada yang mau menunjukkan sukacitanya dengan bernyanyi, atau ada yang mau ayat hafalan, boleh Kak? Bernyanyi. Oke. Saya Kak. Oke. Nah, sekarang untuk nyanyi Kak, kita bikin ini Kak biar semuanya dapat bagian. Nanti yang udah nyanyi hari ini, minggu depan gantian ya sama temennya ya. Oke. Nah, hari ini siapa yang bernyanyi? Belpa. Harun dan Joshua. Belpa dan Joshua. Belva Ginting, ayo nyanyi lagu. Belpa bermutu lagi. Habis dari video itu. Oke, gantian ya. Kakak Belva Ginting dulu ya. Boleh. Kakak Belva mau nyanyi lagu apa? Yang manis. Boleh. Ayo Kakak Belva. 1, 2, 3. Ku buka hati, ku mau mendengar. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Karla Kak. Oke, tepuk tangan dulu buat Belva Ginting. Belva, kamu hebat. Nah, Bi Yopi hari ini yang nyanyi kita bikin berapa orang ya? Biar 3 ada saja ya Kak. waktunya ya Kak. Iya. 3 Ini 3 aja ya orang yang Kak. bernyanyi. Semua bakal kebagian di tiap minggunya ya. Oke. Bis Belva, siapa yang mau nyanyi? Apa? Oh, Ica Pelawi. Iya. Oke. Ica Pelawi bernyanyi habis Ica. Tadi udah cewek. Nah, kalau nggak 4 orang aja deh Kak Yopa biar kita cowok. Iya Kak Yopa ya. Oke, udah. Oke, Kak Ica Pelawi nyanyi ya, yang lainnya mendengarkan. Kak Ica mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu apa? Yesus di dalam rumahku. Oke, adik-adik semuanya, dengarkan teman kita Ica mau bernyanyi ya. Oke, Ica. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. The family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Ica. Sekarang laki-laki. Oh, Bang Joshua. Oke, Bang Joshua menyanyi lagu apa, Bang Joshua? Dari terbit. Ya? Dari terbit. Oke, ayo nyanyi. Oke. Dari terbit Sekarang Bang Joshua. matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Dialah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi
pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Joshua. Kamu hebat. Hebat. Oke, satu lagi ya. Buat hari ini satu lagi ya adik-adik ya. Yang lainnya nanti kita nyanyi lagi minggu depan. Ayo, cowok nih, satu kesempatan lagi. Siapa yang mau? Ada yang mau? Sebentar ya Kakak Carla ya. Bentar ya. Ada yang anak laki-laki yang mau? Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada temannya yang mau nih yang cowok-cowok nih, Kakak Carla boleh nyanyi minggu ini. Mau lagu apa Kakak Carla? Selamat pagi Bapak. Oke, boleh. 1, 2, 3, ya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yeay. Carla, kamu hebat. Terima kasih sudah bernyanyi untuk puji Tuhan. Adik-adik yang lain, minggu depan lagi kita sambung untuk nyanyinya ya. Oke, sekarang kakak mau masuk ke games. Adik-adik mau ikut games? Mau ya? Coba, iya, betul. Kakaknya di spotlight dulu nih Bang, biar kelihatan. Sip, mantap. Nah, nanti gamesnya kakak akan mengeja satu kata. Adik-adik tebak ya, kakak ngomong apa. Tapi kakak nggak pakai suara, oke? Oke, kita coba dulu ya. Kakak matikan nih suaranya. Adik-adik yang bisa langsung chat di kolom chat. Ya, jadi nggak ada yang boleh berisi rebut-rebutan bicara, oke? Ketik di kolom chat. Siap? Nih, kakak kasih clue-nya ya. 2 suku kata. 2 suku kata ya, siap? Yang bisa? Manis? Bukan. Ayo, ada lagi? Valeri, betul. Pagi. Coba lagi ya. Ayo konsentrasi lihat mulut kakak, oke? Kakak buat ada nanti suku katanya. Siap? Siap. Minum. Biru. Ayo apa? Minum? Bukan. Mana lagi ya? Coba kakak lihat. Biru. Minggu. Ya,
siap? Ini susah nih. Coba 3 suku kata. 3 suku kata. Siap? Jojo sama Jeze ini kakak Nanda Yopa. Tahu gila. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berhenti. Berhenti. Membuat kak. Buat. Ada 3 Kak. Apa? Coba di chat. Membuat kak. Coba di chat. Nanti temennya ketahuan. Wah, Kak Risa yang jawab. Betul, nubuat. Ibrena nubuat. Bang Arod, Bang Joshua nubuat. Kak Clara juga. Wah, benar semua. Nubuat ya, bukan tumbuhan. Nah, ada yang tahu nggak sih artinya nubuat itu apa? Tahu nggak? Nah ini deh pernah Kita membuat. apa? Tanaman. Tanaman. Belakang ya. Iya, nubuat. Perbuatan. Nubuatan itu nanti kayak kita belajar dari abang kita buat siapa ya hari ini kita ceritanya? Wah, tentang apa? Tentang Yesus kayaknya. Nanti lebih jelasnya ada di firman Tuhan. Nah, adik-adik, salah satu nubuat tentang Yesus yang kita pelajari hari ini adalah tentang penderitaannya. Karena kita udah mau masuk minggu Paskah. Nah, Tuhan Yesus itu pas Paskah diapain adik-adik? Bisa disalib. Karena apa? Karena menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita mau puji Tuhan dulu tentang kasih Tuhan, yaitu tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua kehancuran damai. Guna semua mendiam. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta. Tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Semua tanda cinta Tuhan. Nah, kita sebelum masuk ke lagu firman Tuhan, kita nanya lagi nih Kak Yopa, minggu kemarin ada ayat hafalan nggak ya? Ada dong, Kak. Ada kak. Ada yang cocok pacarnya. Nah, adik-adik ayo, yang masih ingat siapa? Andin kak. Andin, Saya kapan ini Roma 12 Nah apa? Suara kak.
Andin Oh, udah sampai mama. Sarah kak. Rumah Sarah, oke, ayo Sarah. Hendaklah kasih itu, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Baik tuh. Wah, luar biasa. Carla kak. Andin kak. Carla kak. Andin kak. Oke, Kak Carla tadi kan udah nyanyi. Sekarang gantian sama temennya ya. Kakak Andin ya Kak ya. Boleh Kakak Andin. Iya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke. Hebat. Kak. Yosua kak. Carla kak. Tadi sudah nyanyi ya. Kita coba cari teman yang ya. Kakak Carla juga tadi sudah nyanyi. Coba teman-teman yang lain dulu ya. Gantian dulu ya biar semua kebagian. Ada lagi yang masih ingat ayat hafalannya? Ada yang masih ingat? Ayo. Mama kenapa sih kan kakaknya kayak gitu loh mau. Kemarin kakak lihat ada yang ngirim-ngirim video ayat hafalan. Ayo, siapa kemarin merekam video itu udah hafal? Ayo, siapa? Kak Belva, Belva tadi udah ya, Belva Berginting ya. Siapa? Udah ada lagi biar kita masuk ke lagu Firman Tuhan. Dea ya? Yang raise hand. Oh iya, ini nama mamanya di sini. Jadi Dea ya namanya ya, kakak pun lupa nih. Aduh, maaf ya, lama nggak ketemu, takut ketuker-tuker nih namanya. Ayo, siapa lagi? boleh dinyalain mic-nya. Disebut namanya ya. Siapa kalau dia Oh, kok Claudia. Claudia. Oke, Claudia kan. Claudia. Claudia, ayo. Hendaklah kasih itu. Roma 18 ayat 9. Roma 19 ayat 9. Hendaklah kasih itu dan jangan pura-pura jauhi. Baik. Oke, terima kasih Claudia. Nah, sekarang kita mau Tuhan. Alkitabnya sudah siap belum? Coba angkat dulu Alkitabnya, kamu lihat. Oke, mana Alkitabnya? Ayo. Yang sudah bersiap, bisa dikasih lihat Alkitabnya. Mana? Oh, luar biasa sekali ya adik-adik KKR Cikarang. Duduk yang rapi. Kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu. Kakak share dulu lagunya. Oke. Bentar ya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kepada
bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Oke, sekarang kita ke Bang Mufasila. Oke, makasih kakak. Ya, adik-adik semua, kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau menyatukan hati kita mau berdoa. Tapi sebelumnya juga ngomong-ngomong, tampilan layar abang sudah, apa tadi istilahnya kakak Mama Yova? Oh sudah ya, spotlighted ya, oke. Ya, oke. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari dan juga di pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan untuk bisa beribadah bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk itu kami mengundang Tuhan hadir dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan juga yang urapi abang kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya semata-mata semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jugalah yang mengampunkan dosa dan kesalahan kami dan segala pelanggaran dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, kedengaran secara jelas ya? Suara abang dengar kan? Dengar. Ya. Dengaran, Bang. Oke, abang mau sapa dulu semua ya. Shalom. Halo. Wah, luar biasa, penuh semangat ya. Shalom. Wah, iya. Shalom, luar biasa. Shalom. Iya, oke. Nah, sekarang buat yang lainnya boleh dimatikan dulu ya, di-mute dulu suaranya. Nanti kalau abang minta ditanggapi, nanti boleh dihidupkan lagi suaranya. Nah, adik-adik, hari ini sebelum abang masuk ke firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, abang mau tanya nih ya, hari ini hari Minggu kan? Nah, tapi selain hari ini hari Minggu, kira-kira masyarakat di dunia atau orang-orang di dunia Valentine. Merayakan apa ya hari ini selain hari Valentine. Hari kasih Ada yang tahu? Hari kasih sayang. Wah, pintar, kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, nah masyarakat di dunia sedang merayakan yang namanya Hari Valentine atau Valentine ya. Atau Hari di Valentine. Indonesia kita suka sebut sebagai Hari Kasih Sayang. Kita sih orang-orang percaya kepada Tuhan tidak merayakan itu secara spesifik ya, karena bagi kita setiap hari adalah hari kasih sayang. Nah, abang tanya, karena setiap hari bagi kita adalah hari kasih sayang, sudah menyatakan kasih sayang belum sama abangnya, sama adeknya hari ini, sama mamanya udah belum? Udah. Ya? Oh, kalau udah nggak apa-apa, abang kasih waktu lagi 30 detik sampai 1 menit. Nah, sampaikan kasih sayangnya bisa sama abangnya, sama adeknya ya. Iya. Sama ini nih sama Abang Sea. Abang mau bilang anak saya, papa saya abang ya, emak. Nah, adik-adik juga boleh sama abangnya atau adiknya boleh dijabat tangannya atau dipeluk, bilang aku sayang kamu atau aku kasih kamu. Ayo buat, yo semuanya sama mamanya juga boleh. Yo. Iya, jangan malu-malu, ayo dong. Ayo, abang Pael boleh, kalau abang Eko lagi jauh sama Dapio boleh, ayo. Pergi bang, mamaku. Iya nggak apa-apa kan ada temennya juga boleh yo. Nah itu kayak abang Jos sama abang Aaron ciuman tuh ya, ciuman kasih sayang tuh, wah mesra sekali. Ayo yang lain boleh, masih ada 20 detik boleh yo. Ayo sampaikan rasa kasih sayangnya. Iya, jangan malu-malu ya. Nah
Abang mau dengar nih contoh tadi yang bagus nih dari Abang Aaron dan Abang Jos. Coba boleh dinyalakan mic-nya, Bang. Abang Aaron dan Abang Jos. Ya, coba kita mau dengar nih ekspresi kasih sayang antara Abang Jos dan Abang Aaron. Gimana menyampaikannya, Bang? Boleh, Bang? Aku sayang abang. Aku sayang abang. Udah. Oh iya, pintar. Gitu. Iya. Oke, adik-adik ya. Jangan malu-malu ya. Setiap hari bangun tidur berdoa sama papa mama, sama abang kakak, lalu sampaikan rasa kasih sayang kita. Nah, hari ini kita mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Abang mau tampilkan layar ya. Bisa nggak aku share? Ya, kakak atau abang? Coba Bang, udah co-host tadi sudah. Coba. Oh, ini nggak bisa katanya, Bang. Disable katanya. Kenapa? Boleh kita dibantu, Bang? Co-hostnya dipindah dulu Bang Jo. Nah, selagi kita nunggu, tadi kakak Mama Yova sudah menyinggung ya, kita mau bahas apa hari ini. Ataupun mungkin kalau adik-adik sudah ada yang melihat video-video promosinya ya, udah tahu nih harusnya. Kira-kira kita mau ngebahas apa sih hari ini? Ada yang mau coba menjawab? Kita mau Buat. Nubuat, iya, pintar, bagus ya, pintar. Nah, tentang nubuat ya, tadi tentang nubuat kata teman kita. Nah, kira-kira tahu nggak ya apa arti kata nubuat? Tadi udah ditanya juga tuh sama kakak Mama Yova. Abang punya jawabannya nih, tapi belum bisa abang tampilin. Coba, ada yang mau coba jawab? Apa artinya nubuat? Apa, ayo? Perbuatan. Oh iya, nubuatan ya, boleh. Nah, abang kasih satu gambaran ya. Ketetapan Tuhan. Oke, makasih Bang Sea. Makasih Deku. Ya, Kak. Bang Sea udah bisa share Bang, udah jadi co-host. Udah ya? Oke, siap. Makasih. Oh iya, udah ya. Ini dia. Nah, udah kelihatan? Belum ya? Udah Bang. Udah ya. Nah, sebelum kita jawab secara detail apa itu nubuat, kita mau baca juga dulu dari firman Tuhan yang menjadi landasan pemahaman kita hari ini ya. Diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ya, Bang Pael, Abang minta tolong ya. Bisa di-mute dulu ya. Di-mute dulu. Atau kalaupun nggak mute, jangan bersuara dulu ya. Oke, kita baca dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya perjanjian baru apa lama ya? Ada yang bisa jawab? Yang jawab boleh hidupin mic-nya. Perjanjian? Lama. Pintar. Perjanjian 3. Ya. Nah, kita baca masing-masing dari tempat kita. Nah, supaya sinyal kita nggak tabrakan, Abang bacain dari sini ya. Kita sama-sama mendengarkan. Abang bacakan Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan untuk kita hari ini. Ia dihina dan dihindari orang-orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Amin. Nah, kita mau ulangi bersama-sama khususnya di ayat 5. Yuk coba semua cari ayat 5 ya. Ayat 5 yang bagian A. Bagian A itu sampai sebelum tanda titik koma. Sudah ketemu semua? Sudah. Oke, yuk kita baca sama-sama. Boleh hidupin mic-nya. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga ya. Nanti abang bilang 3, semua mulai. 1, 2, 3, mulai. Tetapi dia terdidikan karena pemberontakan kita. Dia dihancurkan karena kejahatan kita. Bukan yang mendapatkan keselamatan bagi kita. Oke, cukup. Kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oke, makasih ya. Adik-adik pinter semua. Nanti kita ulangi lagi, tapi nggak semua ya. Nggak semua ayat 5, tapi cuman sampai kata kejahatan kita. Udah ketemu kata kejahatan kita? Udah? Nah, nanti kita akan ulangi lagi ya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, apa itu nubuat? Setahu abang, kalau kita yang ada di Cikarang ini, belakangan ini lagi sering hujan nggak? Lagi sering hujan nggak? Kak Clara di rumahnya sering hujan nggak? Sering nggak? Atau yang lain boleh? Bang Pai, Bang Dapio, halo. Ya, sering hujan nggak di rumah belakangan ini? Enggak ya? Enggak ya? Bang Rafael, halo Bang Rafael. Boleh jawab Abang? Ya, boleh hidupin mic-nya, Dek. Ya, hujan nggak belakangan ini, Bang? Hujan Bang tadi. Hujan ya? Hujan, iya. Banjir di depan rumah. Ya, di rumah Abang juga hujan. Nah, misalkan nih ya, kita nonton TV. Di TV ada ramalan cuaca bilang nanti sore akan hujan deras. Kita masih pagi nih ya. Nanti sore akan hujan deras katanya. Kita kan jadi pingin membuktikan ya. Benar nggak nih nanti sore hujan deras? Lalu ternyata sorenya hujan deras. Gimana perasaan adik-adik mendengar berita pagi tadi yang kemudian di sore hari ternyata benar? Gimana perasaannya? Seneng Bang bisa mandi hujan. Senang, wah iya bisa mandi hujan ya. Iya. Atau kalau misalnya ada yang bilang, Bang Dapio, kamu nanti sore dapat kado dari Papa. Wah, Abang Dapio nih pagi-pagi udah nunggu kan? Lalu tiba-tiba sorenya dapat kado. Gimana perasaannya Bang Dapio? Senang ya? Wah, senang. Tapi gimana kalau ternyata misalnya nggak dapat kado Bang Dapio? Belilah Bang. Udah beli lah Bang. Oh beli ya, pintar ya. Iya. Nah, kira-kira nubuat itu seperti itu bukan ya? Nah, kira-kira adalah sedikit sisi-sisinya seperti itu ya. Nubuat itu dia bicara tentang apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Apa yang akan terjadi? Mendung Bang. Iya. Tapi apakah semua yang kita bicarakan tadi seperti ramalan cuaca yang akan terjadi nanti atau misalnya perkataan tetangga kita atau saudara kita misalnya nanti sore akan dapat sesuatu, apakah itu suatu nubuat? Nah, kita lihat apa sih yang membuat sesuatu itu disebut nubuat. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nah, nubuat itu ada 3. Di slideshow, Bang. Apa? Di slideshow, Bang. Di slideshow, ya. Sebentar ya. Nah, ini udah di slideshow nih. Udah tampil slideshow belum ya? Oke, udah ya? Nah. Iya. Nah, jadi nubuat itu adalah suatu pernyataan di masa depan adik-adik. Wah.
jauh dari saat ini ya. Bisa 10 tahun lagi, bisa 50 tahun lagi. Nah, lalu apakah ramalan cuaca tadi adalah suatu nubuatan? Kita tunggu dulu ya, kita lihat lagi apa syarat lain untuk disebut nubuat. Nah, yang kedua, nubuat itu disampaikan kepada kita manusia, ya itu sama seperti ramalan cuaca tadi itu juga disampaikan kepada manusia. Tetapi nubuat itu tidak semua orang menyampaikannya, ya. Kalau Abang bilang nanti malam akan terjadi banjir, perkataan Abang ini belum tentu suatu nubuatan kecuali disampaikan oleh seorang nabi, ya. Jadi nubuatan itu adalah sesuatu yang dinyatakan untuk masa depan ya kepada manusia, tetapi disampaikan oleh seorang nabi. Siapa sih nabi? Apakah badan meteorologi yang memprediksi cuaca itu adalah nabi? Nah, ternyata nabi itu adalah seseorang yang menerima langsung informasi ataupun yang disebut dengan wahyu dari Tuhan. Dia bertemu langsung dengan Tuhan. Tuhan bilang nanti akan terjadi peristiwa A. Dia bicara kepada seseorang. Nah, orang itu kita sebut sebagai nabi. Dalam ayat yang kita baca tadi, kita juga sedang membaca tentang suatu pernyataan di masa depan ya, untuk sesuatu di masa depan yang dinyatakan oleh seorang nabi. Siapa nabinya tadi di firman Tuhan yang kita baca? Siapa tahu tak? Nabi Nabi Yesaya. Yesaya. Iya, pintar. Nabi Yesaya. Nah, Nabi Yesaya itu dia hidup sekitar 700 tahun sebelum Masehi atau 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir, Tuhan kita. Nah, sedangkan dia berbicara tentang hal-hal yang kira-kira tentang apa sih yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ini tadi? Ada yang bisa jawab? Bicara soal apa nih ayat yang kita baca tadi? Dia ini sedang memprediksi, menyatakan juga, bukan memprediksi, dia menyatakan informasi yang dia terima dari Tuhan. Wah, iya pintar. Dia sedang menyatakan tentang Yesus ya. Nabi Yesaya menubuatkan tentang Yesus. Nah, ini salah tulis ya. Maafin Abang ya. Salah, ini harusnya Nabi Yesaya bukan Nabi Yesus ya. Koreksi ya. Nabi Yesaya. Dia menubuatkan tentang Yesus. Wah, bisa begitu ya. Padahal Yesus itu masih lahir ratusan tahun ya setelah Nabi Yesaya hidup pada masa pemerintahan kerajaan Yudea ya. Nah, tentu bisa saja ya karena dia mendapatkan informasi langsung dari Tuhan. Itulah kenapa dia disebut sebagai seorang nabi. Nah, secara umum Nabi Yesaya mengatakan bahwa nanti akan ada seorang juru selamat yang kita kenal sebagai Yesus ya, dalam rupa manusia, yaitu Tuhan kita Yesus. Tetapi yang lebih ditekankan lagi, ternyata Tuhan Yesus itu akan mengalami beberapa peristiwa. Ya. Ada yang bisa menyebut nggak apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus tadi berdasarkan Yesaya 53? Siapa mau coba menyebutkannya? Yo, ada beberapa peristiwa tadi tuh. Ayo, ada yang coba jawab? Dia akan diapakan oleh orang-orang nanti ketika dia ada? Coba, ayo di ayat. Dia akan dihina. Apalagi? Ada lagi? Banyak tuh ya. Hindari orang. Apalagi? Apalagi ayo, banyak nih. Dia akan apa tuh? Dianiaya ya, apalagi? Masih banyak nih. Dia akan dipukul, ditindas dan banyak sekali penderitaannya ya, adik-adik ya. Atau kalau adik-adik pernah melihat film tuh ya tentang Yesus Kristus, pernah nonton nggak? Kayak The Passion of the Christ misalnya ya. Bagaimana Tuhan Yesus dicambuk ya kan? Bagaimana dia dipukul. Nah, apa sih pentingnya nubuatan ini gitu ya bagi kita orang Kristen? Nah, misalkan nih, waduh, boleh nggak Abang minta tolong nih, jangan dicoret ya. Nanti nggak terbaca tulisan di slide Abang nih. Minta tolong ya. Ya, jangan dicoret ya, Dek ya. Makasih ya. Oke.
Nah, Abang lanjut nih, misalnya, Abang sih yakin dan percayalah anak-anak Tuhan di GBKP nggak ada yang melakukan bully kan di sekolah ya, dan tidak ada juga yang membuli pastinya ataupun dibully. Tapi bagaimana perasaan adik-adik kalau ada melihat temannya dibully, dihina, diejek? Gimana perasaannya? Sedih atau disayang? Hah? Gimana, Dek? Tunjukin katanya. Loh, aduh. Wah. Sedih ya, sedih kalau kita dihina, melihat teman kita dihina, diejek, dipukul, pasti sedih ya. Nah, kalau adik-adik sendiri Abang tanya nih misalnya, kalau misalnya ada yang ngejek nih, misalnya ada yang ngejek kita, gimana sikap kita kira-kira? Coba. Kalau apa, Bang? Kalau kita diejek teman kita ngejek kita, gimana sikap kita? Coba nih, Abang mau dengar dari Bang Evan. Negur, apalagi? Sabar. Apalagi? Tempatnya di mana, Bang? Kalau tempatnya sekolah ya lapor lah, Bang. Oh, pinter. Kalau ada teman kita yang jahat sama kita, kita lapor ke guru BK ya. Ya jadi anak Kalau penabur lapor sama Kak Juli misalnya. Bisa aja. Doakan dia jadi anak baik. Ini pinter ya. Nah, kalau kita baca juga tadi ya, bagaimana sih Yesus nantinya akan lahir lalu hidup dan mati seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan. Ternyata Yesus akan Bang Pai dimatikan dulu mic-nya deh. Ya. Tuhan Yesus akan dihina, dipukul, dianiaya, tetapi bagaimana sikap Tuhan Yesus kalau kita bisa baca di firman Tuhan di Perjanjian Baru? Tuhan Yesus melawan nggak? Membalas nggak orang yang memukul dia? Membalas nggak? Tidak. Tidak ya, tidak. Dia tetap baik, tetap mengasihi mereka. Bahkan sebagaimana difirmankan dalam ayat kita tadi, Tuhan menerima itu semua. Nah, mengapa Tuhan menerima itu semua? Nah, ini jawabannya. Di slide berikutnya. Tuhan menerima itu semua adik-adik karena Tuhan mau menebus dosa kita. Tuhan mau apa? Menebus dosa kita manusia. Kita yang manusia ini banyak salahnya, banyak dosanya ya. Seperti tadi mungkin teman kita membuli atau kita kadang melakukan kesalahan. Seharusnya kalau orang bersalah kan dia yang menerima sanksi ya. Kalau di sekolah siapa yang terlambat misalnya dia harus ada hukumannya dari guru misalnya membantu bersih-bersih kaca misalnya. Itu adalah suatu hukuman. Orang bersalah harusnya dia yang dihukum. Tetapi Tuhan kita itu begitu penuh belas kasihan. Apa yang harusnya menjadi penderitaan kita, dia yang menanggungnya. Wah, baik nggak Tuhan kita? Luar biasa nggak Tuhan kita? Luar biasa. Oh, luar biasa. Iya, ini ngomong-ngomong Abang mau lanjutkan slide-nya kok nggak bisa dimainkan ya Abang Bapak Jojo? Gimana Bang? Iya, ini aku dari tadi next slide-nya tapi kok nggak ganti ya? Kenapa ya? Tapi kan udah co-host kamu kan, harusnya udah bisa. Iya ya. Stop share dulu aja Bang, baru share lagi coba. Iya. Oh, gitu ya. Stop share ya. Saya udah. Bisa kan? Oke. Iya. Nah, itu ya adik-adik ya. Tuhan kita itu dia seperti dinubuatkan Nabi Yesaya, dia menderita, dia dihina ya, disakiti. Nah, ini tetap nggak bisa beralih nih Bang. Nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya. Nah, intinya itu ya adik-adik. Di slide berikutnya kita akan melihat bahwa Tuhan itu mau dia dihina, mau dia menderita untuk menanggung dosa kita, untuk menerima apa yang seharusnya dihukum kepada kita. Artinya, nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik semua juga harus bersikap seperti Tuhan Yesus. Boleh nggak kita membalas kalau teman pukul kita? Boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Justru kita harus apa? Justru kita harus tetap berbuat baik. 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 Berbuat baik.
Iya, karena kita meneladani Tuhan kita Yesus. Mau meneladani Tuhan kita Yesus? Mau. Nah, untuk itu sekarang kita mau tegaskan lagi di ayat yang tadi Abang bilang tuh, yang kita mau baca lagi bersama-sama. Yuk, kita lihat lagi di Yesaya 53 ayat 5 ya. Yesaya 53 ayat 5, kita baca bersama-sama lagi, tapi enggak semua ya adik-adik ya. Cuman sampai kata karena kejahatan kita. Sampai kata apa? Sampai kalimat apa? Karena kejahatan kita. Yuk kita baca bersama-sama. Ini ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Kita baca dari Yesaya 53 ayat 5 bagian yang A atau yang pertama. 1, 2, 3 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Iya, pintar ya. Ini tadi ya penekanannya di sini ya. Tuhan itu menderita, ditikam, dipukul untuk menanggung kejahatan kita. Nah, ini ayat hafalan kita. Coba Abang kasih waktu ya. 1 menit silahkan dihafalkan. Nanti yang merasa sudah bisa bilang. Nanti kita kasih kesempatan untuk melafalkan, menyampaikan ayat hafalan ya. Tanpa membaca ya adik-adik. Yuk silahkan Abang kasih waktu 1 menit. Iya. Ini sambil Abang bacain ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Wah, singkat ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Yang sudah bisa boleh. Ayo bilang. Siapa yang mau coba? Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tapi dia tertikam oleh karena kejahatan. Dia diremukkan oleh. Ayo ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Yo, boleh dinyalakan mic-nya kalau mau bilang mau coba. Ya, ayat 5a. Tetapi dia diremukkan oleh karena kejahatan. Abang Jojo ya? Abang Jojo ya? Tetapi dia tertikam oleh karena ya, ada yang mau coba? Yuk. Boleh. Tetapi dia tertikam oleh. Itu ada yang angkat tangan. Oh ya, siapa ya? Kok nggak nampak di sini ya? Leo Ginting mau. Leo Ginting. Ayo Bang Leo. Silahkan Bang Leo di unmute mic-nya Bang Leo. Yuk. Oke, yang lain dimatikan dulu mic-nya ya. Dia diremukkan oleh karena. Ya. Kita mau dengar Abang Leo. Yang lain boleh Bang Jojo sebentar ya. Ya, ayo Bang Leo. Silahkan. Di unmute Bang. Ayo Bang Leo. Hafalannya yang mana? Oh iya, ayat hafalannya dari Yesaya 53 ayat 5a ya. Bang Leo jadi? Yesaya 53 ayat 5a, tetapi dia masih mute itu Bang. Masih belum dengar suaranya. Yesaya 50. Oke, nanti kita ke Bang Leo ya. Yang lain oke Kak Clara yuk, silakan Kak Clara. Kita dengarkan Kak Clara, yang lain diam dulu ya. Kak tolong ya. Yuk, silakan Kak. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakannya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya, pintar ya Kak Clara. Tadi ada sedikit koreksi ya Kak Clara ya. Karena pemberontakan kita ya, bukan karena pemberontakannya. Nggak apa-apa, udah bagus ya. Yuk Kak Yova sekarang, silakan Kak. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, lalu? Dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oh iya, oke. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Yova. Pintar ya. Kalau masih ada satu lagi yuk. Siapa mau coba? Andin Kak. Ya, silakan deh. Andin ya.
Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Wah, pinter. Iya, pinter. Hebat ya. Nah, tadi sebelum Abang tunjuk Kakak, ternyata ada juga yang angkat tangan tuh. Kak Nora, boleh deh. Yuk, Kak Nora, silakan. Kak Nora, mau coba? Kak Nora. Ya. Yesaya 53 ayat 5a. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Oke, wah pinter ya. Oke, hebat ya Kak Nora dan teman-teman yang lain. Nih Bang Leo, jadi nggak Bang Leo? Bang Leo? Oke, nanti kita ucapkan lagi ya di sesi lainnya atau mungkin nanti di minggu depan. Itu tadi firman Tuhan untuk minggu ini adik-adik. Tuhan menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya hari ini bahwa Nabi Yesaya telah menyatakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan menderita untuk menanggung dosa kita manusia. Dan untuk itu kita meneladani Tuhan kita, bahwa kita juga mau mengasihi seperti Tuhan kita. Kita tidak membalas kejahatan orang lain, namun kita tetap berbuat baik kepada siapapun, termasuk yang berbuat kurang baik kepada kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang bisa kami terima pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi seperti Tuhan yang mengasihi kami, anak-anaknya yang berdosa, yang bersalah. Untuk itu ajari kami Tuhan hari lepas hari untuk bisa berbuat kasih dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kiranya firman ini Bapa hidup dalam hati dan pikiran kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampunkan dosa kami ya Tuhan. Amin. Bujur. Oke, terima kasih Bang. Sama-sama Kak. Oke, nah. Bujur Banta Krina. Bujur Banta Krina. Oke, tadi ada ayat hafalan ya Bang ya. Mulai adik-adik semuanya diingat semua ayat hafalannya. Minggu depan nanti ditanya lagi. Oke, nah sekarang kita ke persembahan ya. Siapkan persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pepele. Sedikit seling, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami.
Oke, sekarang ke doa syafaat. Ada yang mau didoakan adik-adik? Boleh dinyalain mic-nya? Aku, Abang Jojo, Ya, Bang Jojo, mau doain apa, Bang? Abang Jojo sama Dede Jeje sakit. Oh, Bang Jojo sama JJ. Oke. Terus apa lagi? Ayo, siapa lagi? Nyalain mic-nya boleh, biar ditulis sama Abang Sea ya. Kak. Siapa? Layout, Kak. Maaf, siapa? Tryout. Oh, tryout. Oke. Siapa namanya? Giovanni, Kak. Oh, Giovanni. Oke, terus siapa lagi? Yang ulangan siapa? Andin batuk, Kak. Oh, Andin batuk, tulis. Terus siapa lagi? Oh, udah. Yang ulang tahun siapa? Elva tadi mau ngomong, Kak. Elva Sitepu. Oh, Belva Sitepu, ya. Kemarin Kak, Ica tanggal 10 ulang tahun Kak. Oke, Ica Sitepu kemarin ulang tahun. Sendiri. Oh, Ica sendiri. Sendiri, Kak. Sorry. Ayo, siapa lagi? Elva tadi belum kedengaran suaranya, Kak. Siapa? Dia lagi sakit Kak. Gara-gara batuk. Oke, kita tunggu dulu. Siapa lagi? Belva Hansel lagi pilek dan demam, Kak. Oke, Belva dan Hansel. Oke, dah. Ya. Oke, semuanya udah ya. Sekarang duduk yang rapi, lipat tangannya, kita berdoa. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Kakak. Adik-adik sekalian, mari kita satukan hati kita mau memasuki doa persembahan dan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami, juga atas berkat Tuhan yang telah membimbing kami dalam ibadah kami, anak-anak sekolah minggu KKR Unggun Cikarang pada hari ini berjalan dengan baik. Kami mengucapkan syukur dan kami juga telah mempersembahkan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau jugalah yang terus memberkati anak-anak kami sekolah minggu dalam segala aktivitasnya, dalam segala kegiatannya, termasuk juga aktivitas pendidikan sekolahnya, agar bisa berjalan dengan baik di tengah keterbatasan ruang dan juga pertemuan dengan sahabat-sahabat, guru-guru di sekolah, biarlah agar proses belajar di rumah juga tetap efektif. Juga Tuhan berkati orang tua yang menemani, mendampingi, mengajari di rumah, agar juga terus Tuhan berikan kesehatan, kesabaran, kemampuan dalam mendampingi anak-anak sekolah minggu dalam belajar. Juga Tuhan terus tambah-tambahkan rezeki bagi orang tua kami, agar orang tua kami juga terus mampu mendukung kami, memfasilitasi kami dalam belajar maupun berkegiatan. Dan Tuhan juga kiranya memberkati secara khusus adik-adik yang sedang dalam proses ujian, proses tryout, Kakak Giovanni khususnya dalam proses tryout yang akan berjalan, berikut juga hasilnya, Tuhan yang berikan yang terbaik, Tuhan yang berikan kekuatan, kepintaran dalam proses belajarnya, dan Tuhan juga yang jauhkan dari niat untuk melakukan kecurangan dalam proses ujiannya nanti, sehingga hasil yang diperoleh adalah hasil yang jujur, hasil yang murni daripada upaya dan berkat dari Tuhan untuk adik kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan teman-teman kami yang kurang sehat belakangan ini, untuk kakak kami, Kak Andin yang sedang batuk, juga Kak Belva dan Hansel yang juga sedang kurang sehat, juga Abang Jojo dan JJ, Tuhan yang sembuhkan melalui makanan, minuman, dan juga kalau ada obat-obatan, Tuhan urapi semua sehingga
menjadi kesembuhan bagi teman-teman kami ini. Sehingga teman-teman kami ini juga bisa kembali beraktivitas dengan fit dan maksimal dalam melakukan sekolah maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Kami juga mau berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Kakak kami, Kakak Ica Sambiring, beberapa waktu yang lalu telah Tuhan tambahkan umurnya. Biarlah kakak kami ini juga menjadi anak yang luar biasa di mata Tuhan, lebih dan lebih lagi. Hormat kepada orang tuanya dan juga penuh kasih sayang kepada teman-teman dan saudara-saudaranya. Tuhan yang juga berikan kelancaran untuk sekolahnya, sehingga pendidikannya juga berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara kami di tengah masa pandemi ini. Biarlah bangsa dan negara kami semakin dipulihkan, proses vaksinasi Tuhan berkati agar berjalan dengan baik, untuk penyalurannya juga vaksinnya sendiri bisa berkhasiat baik bagi kami masyarakat, sehingga kami bisa nantinya kembali merasakan kerinduan kami berkumpul beribadah bersama-sama di gereja kami, di Lipo, dalam sukacita yang luar biasa. Dan selagi menunggu itu Tuhan, biarlah kami semua disiplin menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Juga Tuhan berkati ibadah kami di minggu yang akan datang, kiranya bisa berjalan dengan baik juga. Tuhan jauhkan dari segala hambatan teknis, jauhkan dari hambatan rasa malas untuk kami ikut beribadah, sehingga firman Tuhan tetap bisa kami terima dari minggu ke minggu. Begitu banyak Tuhan permohonan, keinginan kami, namun kami tahu dan percaya Tuhan memahami lebih dari yang kami tahu. Dan kiranya Tuhan juga terus berkati kami di hari Minggu ini untuk segala kegiatan kami selanjutnya, agar bisa berjalan dengan baik pula. Tuhan ampunkan dosa dan kesalahan kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang pada hari ini, pertanyaan kami dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga kesalahan kami, kami dalam pencobaan, dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati. Jujur. Oke. Selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak Sea, firman dan doanya. Nah, adik-adik, setelah ini kita masih ada satu bagian lagi dari ibadah kita, yaitu aktivitas. Udah ini ya, nggak sabar ya nunggu aktivitas. Ambil lagi. Masukin. Aja. Masukin. Masukin. Ya. Siram bunganya, Tan. Siram. Pintar. Ya udah, rapiin yang bagus ya.
kiwi, apel, anggur, dan buah naga. Terus ada yogurt, terus ada pisang. Ini pesanan aku ya. Ayo kita mulai. Itu dulu buahnya. Kita kasih yogurt ya. Kita aduk ya. Nah, selesai deh. Kasih bikin salad. Bye bye. Wow, ayam mama, banyak ayam. Wow, ayam. Hendaklah kasih itu dan jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu tidak berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu tidak berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini Adil mau menghafal ayat hafalan Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. Pagi, sekarang apa ini apaan?
banyak ya aktivitasnya. Semua hebat-hebat dari kelas batita sampai kelas remaja. Berarti terus menjadi anak-anak yang baik ya, semua anak KKR GBKP Cikarang. Terus berbuat baik, menjauhi kejahatan. Hebat. Minggu depan kita masih punya aktivitas ya adik-adik untuk kita tampilkan. Nah, hari ini tema kita tadi tentang nubuat penderitaan Yesus. Nah, kita punya aktivitas untuk kelas batita sampai kelas kecil. Aktivitasnya adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kita yang mau menderita juga karena kita mengasihi orang lain. Wah, contohnya adik-adik misalnya punya jajanan ya, taruh misalnya. Tapi diminta sama adiknya atau diminta sama kakaknya. Jadi adik-adik rela berkorban ya, rela memberikan makanannya sedikit untuk kakaknya, adiknya, atau temennya karena kita mengasihi orang lain, gitu ya. Nanti mamanya boleh bantu juga ya, mama papa boleh bantu adik-adik untuk mencari sikapnya yang rela untuk mengorbankan waktunya atau barangnya untuk mengasihi orang lain. Nah, kalau kelas tanggung dan remaja, Kak Lala. Oke, untuk kelas tanggung remaja, sebenarnya sama ya sama adik-adik kita batita sampai kelas kecil, tapi kelas tanggung remaja itu ini menuliskan atau nanti dibuat video singkat maksimal 1 menit. Apa sih yang tadi waktu firman tadi makna penderitaan Yesus itu gitu? Apa makna di balik Yesus mau berkorban? Itu untuk siapa? Mungkin bisa nanti di videokan maksimal 1 menit ya nanti videonya ya, video singkat. Oke? Oke Kak, udah. Oke, itu ya aktivitasnya adik-adik. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh ditanya di grup kelasnya masing-masing. Aktivitasnya kita tunggu, sebentar deh. Kita tunggu hari Jumat jam 8 malam, oke? Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Terima kasih semuanya. Terus semangat, terus sehat ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Hari Minggu. Foto dulu ya Kak. Selamat hari Minggu. Foto dulu ya Kak. Kita foto dulu. Boleh, boleh. Selesai ibadah, jangan lupa ya nanti ikut aksesnya ya. Udah jadi. Dadah, sampai jumpa. Udah difoto? Belum. Belum, Bibi yang moto di sini nggak bisa. Kenapa fotonya? Layar 1, siap-siap senyum. Senyum semua ya. Oke, senyum semua ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, yang kedua masih senyum, mana tahu nanti kalian yang kasih jempolnya, kasih jempol. Kasih jempolnya, fotonya 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Sudah Kakak. Sudah ya. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.